Bro, gue udah olahraga, tapi kok masih ngerasa gitu-gitu aja ya? Gak ada perbaikan dalam hidup gue. Selain sehat, gue juga pengen kaya, punya cewek, dan punya karya. Bro Sedi memutuskan untuk berubah dari yang tadinya hobi COLI, mager, no lab, toxic, pengen jadi pria yang lebih baik. Rutinlah dia olahraga, mulai dari workout di rumah, olahraga di taman, sampai join membership gym. Udah jalan setahun, badannya makin fit, sehat, dan otaknya udah makin clear. Tapi dia ngerasa, level up-nya masih belum maksimal. Oke, kalau lo mengalami hal ini, gue ucapkan selamat ya bro. Artinya, lo udah sukses melewati tahap pertama self-improvement. Udah berhasil bikin lo lebih aktif bergerak secara fisik. Dan lo ngerasa gak puas di sana. Gym fisik udah lo lakuin. Sekarang saatnya gue kasih lo latihan buat gym mental. Jadi gak cuma fisik lo yang lebih sehat, tapi mental lo juga jadi lebih kuat. Dan ini ngaruh banget bro, buat bikin aspek lain dalam hidup lo lebih sukses. Dijamin, uang, karya, dan wanita akan lebih dekat dari jangkauan lo. Latihan gym mental. Latihan pertama, lakuin hal ringan yang gak biasa lo lakuin. Biasa minum kopi pagi hari, ganti jadi minum teh. Ambil jalan yang beda ke sekolah atau tempat kerja. Coba olahraga yang beda dari yang biasa lo lakuin. Ini bisa melatih keberanian lo buat mencoba hal baru. Penting banget buat memperluas zona nyaman lo. Latihan kedua, lakuin hal yang gak lazim dilakuin sama kebanyakan orang. Misal, nonton bioskop sendirian atau makan di tempat makan sendirian. Jalan keluar tanpa bawa HP sama sekali. Stay agak lama di tempat ibadah. Jadi orang terakhir yang keluar dari sana setelah ibadah selesai. Ini bakal ningkatin rasa percaya diri lo, yang bikin lo yakin untuk memulai hal baru. Latihan ketiga, minta kritik positif dari orang di sekitar lo. Minta pendapat dari mereka, apa yang masih kurang dari lo, dan apa yang perlu lo perbaiki. Pasti, ini mungkin bisa bikin lo tersinggung, sedih, baper, marah. Tapi nggak apa-apa bro, lakuin aja. Yang penting sebelumnya lo siapin mental aja, biar nggak terlalu down atau emosi. Fokus dan yakini kalau mereka bilang itu buat ngebantu lo jadi lebih baik. Ini bisa melatih lo buat denger hal yang nggak pengen lo denger, dan buat ambil pelajaran dari hal yang lo rasa nggak enak. Biar nanti, kalau ada orang yang ngomongin negatif, menghina, menghujat, lo jadi nggak gentar. Latihan keempat, tabrak ketakutan dan kelemahan lo. Dari versi gampangnya dulu, bisa lo takut tenggelam. Main aja sama temen lo ke kolam dangkal buat anak kecil. Lo lemah dalam hal public speaking, kerasa nggak jago ngobrol. Coba ngobrol agak lama sama saudara atau teman dekat lo. Atau coba presentasi atau cerita ke mereka. Lo takut sama ular, main ke kebun binatang, lihat ular dari jarak jauh dan aman. Atau beli mainan ular-ularan dan coba lo pegang. Latihan kelima, lakukan satu kebaikan hati buat orang lain. Ini buat bantu lo tetap jadi manusia baik hati yang punya jiwa bro. Kebanyakan cowok yang serius di self-improvement, banyak yang kehilangan jiwanya. Banyak yang jadi apatis, cuek, gak peduli sama orang lain, bahkan jadi jahat. Jadi, lakukan satu kebaikan hati buat orang lain. Bisa bagi sebungkus nasi buat yang lo lihat membutuhkan. Bisa bantu tenaga, atau bantu pakai kata-kata dan apresiasi, kasih semangat. Lakuin ini tanpa mengharapkan balasan, ikhlas bro. Biar lo bisa berbesar hati, dan menerima kalau pengorbanan dan perjuangan lo gak semuanya akan berhasil. Tapi gak perlu khawatir bro. Kebaikan hati, itu akan menyelamatkan lo, dunia, dan akhirat. Oke, lo biasain aja. Dalam seminggu, lakuin 3-4 hal dari list ini. Biar yang ke gym gak cuma badan lo, tapi juga mental lo. Bro, pernah gak lo kepikiran kalau alat-alat gym itu lebih dari sekedar alat buat ngegedein otot? Gue pernah lihat si Bro Toksi, teman kita yang suka sok pamer otot pas nge-gym. Sambil angkat dumbbell, dia ngomong, "Bro, gue udah kuat banget nih, kapan ya hidup gue bakal lebih gampang?" Gue cuma senyum sambil bilang, "Bro, hidup itu gak akan lebih gampang. Yang ada, lo yang harus jadi lebih kuat." Dia ngelirik gue sambil mikir terus bilang, "Maksud lo dumbbell ini ngajarin hidup?" Gue angguk, "Iya, dumbbell, treadmill, sampai pull up bar itu punya filosofi yang dalam banget soal perjuangan hidup. Kalau lo ngerti, bukan cuma badan lo yang jadi kuat, mental lo juga bakal tahan banting." Dari situ gue sadar, gym bukan cuma tempat ngangkat beban, tapi tempat belajar gimana lo bisa nanggung beban hidup. Yuk kita bahas. Nomor 1, dumbbell. Kesederhanaan yang memberi kebebasan. Dumbbell itu alat yang simpel tapi fleksibel banget. Ukurannya mulai dari yang paling kecil 1 kiloan sampai dumbbell monster 50 kiloan. Lo bisa pakai buat latihan kekuatan, keseimbangan, sampai kontrol gerakan. Filosofinya, kesederhanaan itu gak pernah menghalangi lo buat jadi luar biasa asal lo tahu cara memaksimalkannya. Contoh hidup, lo punya waktu dan uang terbatas, tapi lo tetap bisa berkembang kalau lo fokus ke hal-hal kecil yang penting. Action list, mulai dari langkah kecil, seperti belajar skill baru gratisan dari YouTube atau bangun kebiasaan baik. Jangan anggap remeh hal-hal kecil karena itu bisa bikin perubahan besar. Jangan pernah remehkan kekuatan langkah kecil. Sekecil apapun, itu bikin lo makin dekat ke tujuan lo. Nomor 2, barbel. Beban berat untuk pria tangguh. Barbel itu alat yang brutal bro. Bayangin aja,
latihan barbell squat, barbell bench press, dan barbell deadlift itu bukan buat pemula. Tapi, kalau lo bisa ngangkat beban itu, lo jadi lebih kuat. Filosofinya, beban hidup nggak akan pernah lebih ringan. Tapi, lo yang akan jadi lebih kuat kalau lo hadapi. Contoh hidup, lo dapet tanggung jawab besar di kerjaan. Awalnya berat, tapi lama-lama lo jadi lebih jago dan tangguh. Action list, jangan hindari tanggung jawab, malah ambil tantangan lebih besar. Latih diri lo buat tetap tenang saat menghadapi tekanan. Beban itu nggak akan ada buat menjatuhkan lo. Itu ada buat bikin lo berdiri lebih tegak. 3. Resistance band, perlawanan yang menguatkan. Resistance band mungkin kelihatan sederhana, tapi makin lo tarik, makin berat tekanannya. Filosofinya, hidup kadang nambah tekanan, tapi justru bikin lo makin kuat kalau lo tetap bertahan. Contoh hidup, lo lagi didera banyak masalah, tapi setiap kali lo selesaikan satu, lo tumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa. Action list, jangan lari dari masalah, hadapi satu persatu dengan sabar. Latih kesabaran dan kekuatan lo setiap hari, meski lewat hal kecil. Tekanan hidup itu kayak resistance band, makin lo berusaha mengatasinya, makin kuat otot mental lo. 4. Pull up bar, bertahan dengan kekuatan sendiri. Pull up bar itu simbol ketangguhan. Lo nggak bisa curang atau minta bantuan. Lo harus tarik diri lo sendiri ke atas. Filosofinya, hidup itu tentang tanggung jawab pribadi. Kalau lo mau naik level, lo harus andalkan diri sendiri. Contoh hidup, lo ngejar impian meskipun gak ada yang dukung. Semua dari usaha lo sendiri. Action list, tetapkan tujuan hidup yang bikin lo termotivasi buat bangkit. Latih mental lo buat tetap optimis, walau situasi gak mendukung. Cuma diri lo yang bisa bawa taraf hidup lo naik ke atas. Jangan mengharapkan bantuan dan belas kasihan dari orang lain. Nomor 5. Cable machine, konsistensi dan kontrol. Cable machine itu alat yang melatih lo buat konsisten. Setiap gerakan harus terkontrol, nggak bisa asal narik. Pas narik terkontrol, pas lepas nggak boleh asal lepas beban. Filosofinya, hidup itu nggak cuma soal hasil, tapi soal proses dan kontrol diri. Contoh hidup, lo lagi nabung buat lanjut kuliah. Setiap bulan lo sisihkan uang dengan disiplin, nggak tergiur sama berbagai godaan. Action list, bangun kebiasaan yang konsisten, seperti bangun pagi atau olahraga rutin. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhirnya. Konsistensi kecil setiap hari akan bikin lo jadi raksasa di masa depan. Nomor 6. Treadmill, lari di tempat, tapi lo tetap berkembang. Treadmill itu menarik bro. Lo kelihatan gak kemana-mana, tapi lo tetap berkeringat dan jadi lebih kuat. Filosofinya, kadang di hidup lo merasa stuck, tapi sebenarnya lo lagi membangun fondasi yang kuat. Contoh hidup, lo kerja keras di balik layar tanpa pengakuan, tapi sebenarnya lo lagi mempersiapkan jalan untuk sukses besar. Action list, tetap kerjakan tugas lo meski gak langsung kelihatan hasilnya. Evaluasi progres lo secara berkala, biar lo gak kehilangan arah. Lo mungkin gak lihat hasilnya sekarang, tapi usaha lo gak akan pernah sia-sia. Bro, alat-alat gym itu lebih dari sekedar alat olahraga. Mereka mengajarin kita soal kesederhanaan, kekuatan, konsistensi, dan perjuangan hidup. Kalau lo ngerti filosofi di balik tiap alat ini, lo gak akan cuma dapat badan yang kuat, tapi juga mental baja buat menghadapi hidup. Pria sejati gak cuma kuat fisik, tapi juga punya hati yang tegar dan pikiran yang tajam. Keep lifting, keep growing. Bro, kalau lo masih ngarep hidup bakal ngasih lo sesuatu dengan cuma-cuma, bangun, berhenti mimpi. Hidup gak pernah ngasih hadiah buat cowok yang lemah. Hidup gak peduli kalau lo capek, kalau lo frustasi, kalau lo merasa gak sanggup. Kalau lo lemah, lo diinjak. Kalau lo kuat, lo dihormati. Sesimpel itu. Lo sadar gak, pria yang paling dihormati dalam sejarah bukan cowok yang hidupnya gampang. Mereka dipukul jatuh, mereka dihancurin berkali-kali, tapi mereka gak mau mati sebagai pecundang. Lo gak percaya? Coba pikirin ini. Dunia gak peduli sama cowok yang lemah. Lo pernah lihat cowok yang hidupnya nyaman, gak pernah susah, tapi tiba-tiba hidup dia jadi hancur. Karena dia gak pernah dipaksa buat berjuang, gak pernah ngalamin kesulitan. Sekali kena masalah, dia roboh. Cowok lemah itu kayak pohon yang tumbuh di dalam rumah kaca. Dikasih air yang cukup, sinar matahari yang pas, gak ada badai, gak ada tantangan. Begitu dia ditanam di luar, sekali kena angin kencang, dia tumbang. Bandingin sama pohon yang tumbuh di gunung, diterpa angin ribuan kali. Akar harus ngegali ke tanah yang keras, batangnya harus kuat biar gak roboh. Tapi begitu dia tumbuh besar, dia jadi pohon yang gak bisa dihancurin. Jadi, kalau hidup lo sekarang berat, bersyukur. Itu tandanya lo lagi tumbuh, lo lagi jadi kuat. Hidup seorang pria memang seharusnya sulit. Kalau sekarang lo lagi ngalamin kesulitan, ditolak, diremehkan, gagal, dikhianati, selamat. Itu tandanya lo lagi hidup sebagai pria sejati. Lihat siapa aja yang hidupnya mulus-mulus aja.
Mereka nggak berkembang. Mereka jadi cowok biasa-biasa aja. Dan dunia nggak pernah ingat cowok yang biasa-biasa aja. Lo pikir, kenapa game-game terbaik punya level yang makin susah? Karena kalau gamenya terlalu gampang, lo bakal bosen. Nggak ada tantangan, nggak ada kepuasan, nggak ada kebanggaan. Begitu juga hidup. Kalau sekarang lo kerja keras, lo jatuh bangun, lo dihina, itu bagian dari skrip lo buat jadi legenda. Kalau lo lemah, lo nggak punya pilihan. Kalau lo kuat, lo yang nentuin. Hidup cuma ngasih dua pilihan. Lo jadi serigala atau lo jadi domba. Lo jadi pemimpin atau lo jadi follower. Lo jadi pemenang atau lo jadi korban. Dan bro, gak ada yang bakal kasihan sama lo kalau lo milih buat jadi korban. Pernah gak lo lihat orang miskin yang cuma bisa ngeluh tapi gak pernah gerak? Orang yang nyalahin dunia, nyalahin orang lain, nyalahin pemerintah, tapi gak pernah ambil tanggung jawab buat hidupnya sendiri. Sekarang lihat orang yang kuat. Dia yang nentuin jalannya sendiri. Dia yang bikin aturan. Dia gak butuh simpati karena dia udah punya kendali. Kalau lo gak mau jadi pecundang, lo harus berhenti nyari simpati dan mulai bangun diri lo sendiri. Semua cowok hebat di dunia ini pernah ditendang hidup, tapi mereka bangkit. Lo tahu siapa yang hidupnya paling susah? Pria-pria yang akhirnya jadi legenda. Michael Jordan dikeluarin dari tim basket SMA-nya. Bayangin, lo udah cinta mati sama basket terus dikatain lo gak cukup bagus. Tapi apa dia nyerah? Enggak. Dia latihan 10 kali lebih keras. Sekarang namanya dikenang selamanya. Dwayne The Rock Johnson pernah hidup dengan $7 di kantongnya. Ditolak di NFL, dihina-hina, tapi gak meratapi nasib. Dia kerja lebih keras dari siapapun. Sekarang dia miliarder. Colonel Sanders atau KFC baru sukses di umur 65. Sebelumnya, dia ditolak 1009 kali pas nawarin resep ayamnya. Dan sekarang, lihat mereka. Mereka dihormati, dikenang, diidolakan. Bukan karena mereka lahir kaya, tapi karena mereka menolak buat jadi pecundang. Sekarang, lo mau jadi siapa? Lo mau jadi cowok yang kalah sama keadaan? Atau lo mau jadi cowok yang dicaci maki dulu, tapi nanti dihormati karena nggak pernah nyerah? Hidup nggak kasih lo hadiah, tapi lo bisa ambil sendiri. Hidup nggak bakal ngasih lo sukses kalau lo nggak berani berjuang. Dunia ini keras, dan itu bagus. Kalau dunia ini lunak, semua orang bisa sukses. Dan kalau semua orang bisa sukses tanpa kerja keras, sukses itu nggak ada harganya. Lo mau dihargai, jangan jadi cowok lemah. Lo mau sukses, berani ambil risiko. Lo mau menang, terima rasa sakit dan pakai itu buat berkembang. Berhenti jadi cowok yang ngeluh kenapa hidup ini keras. Mulai jadi cowok yang ketawa dan bilang, gua suka tantangan ini. Ayo, kasih yang lebih sulit. Jangan lawan hidup, pelajari cara mainnya. Lo nggak bisa lawan dunia, tapi lo bisa belajar cara mainnya dan menang. Kalau lo masih ngerasa lemah, bingung, atau butuh bimbingan buat naik level jadi pria sejati, lo butuh strategi. Lo butuh senjata buat bertahan di dunia ini. Karena itu, kalau lo nggak mau terus-terusan dihancurin keadaan, lo belajar dari orang yang udah lebih dulu ngalamin semua ini. Baca buku gym mental buat ngelatih mental lo jadi baja, biar lo nggak gampang patah saat diajar hidup. Gabung program Level Up, biar lo punya mentor yang bantu lo jadi pria kuat, mandiri, dan dihormati. Link ada di deskripsi atau komentar. Ambil tindakan sekarang, atau selamanya, lo bakal jadi cowok yang diinjak-injak hidup. Gue yakin, cepat atau lambat, lo akan bangkit dan sukses bro. Salam heavy human, semangat bro.